Oke, kita mulai market review kita hari ini ya. Hari ini Kamis kita akan bicara mengenai watchlist. Jadi saham-saham apa yang bisa kita perhatikan untuk minggu depan ya. Kalau minggu yang lalu teman-teman mungkin udah lihat lah saham-sahamnya lumayan lah ya. Kayak pelayaran masih cukup ini, masih cukup bagus ya. Hari ini masih teman-teman, saya pikir kalau misalnya teman-teman udah pindah dari Nelly ke Hais atau ke PSSI masih ada itu ya, masih bisa menikmati cuannya lah. Dan saham-saham yang lain teman-teman bisa lihat sendiri di Porto ya, kalau teman-teman ambil. Tapi kalau enggak ya berarti saatnya mungkin teman-teman juga bisa melakukan review lah ya, kok kenapa kita ambil saham ini, kenapa ambil saham ini ya, kenapa kenapa ini cuan, kenapa ini enggak cuan gitu ya. Ini mungkin udah besok kan udah Jumat juga kan. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa melakukan review sebentar gitu ya. Lihat apa sih yang sudah kita lakukan satu minggu yang lalu, kemudian kira-kira mana yang bisa kita bawa lagi untuk kita coba di minggu yang akan datang ya. Jadi minggu demi minggu lah, hari demi hari kita harusnya lebih baik dalam hal trading ini ya. Jadi jangan kayak orang duduk di kursi roda ya, atau kursi goyang ya, merasa bergerak tetapi tidak kemana-mana. Jadi jangan sampai seperti itu, oke? Jadi jangan lupa dicatat. Oke, kita balik ke indeks harga saham gabungan. Ini indeks udah akhirnya udah ditutup ya gapnya ya. Jadi ini masih sesuai dengan apa yang kita skenario kan. Jadi indeks tutup. Nah ini mungkin kalau lihat candle hari ini dan kemudian ada besok adalah hari Jumat ya. Jadi mungkin saja akan ada profit taking dulu ya di sini ya, ada profit taking dulu, bisa jadi seperti itu. Kemudian ya dia akan naik atau dia akan terus turun, nanti kita lihat lagi ya bagaimana selanjutnya. Tapi ya kalau misalnya dia profit taking, mungkin saja dia akan retest dulu sini kayak membentuk struktur ya, jadi high low. Bisa jadi nanti dia akan tembus retest ke atas, atau dia malah sideways berkepanjangan dulu nih. Kalau lihat dari Jakarta seasonal, kita mungkin menduga ya, memperkirakan bahwa memang bulan Juni ini harusnya juga ada potensi untuk ditutup hijau. Ya, tapi ingat ya, hijau di sini bukan berarti dia bergerak, tapi minimal ditutup lebih baik daripada di bulan yang lalu. Jadi kalau teman-teman lihat di bulan yang lalu, ini adalah chart mandinya. Ya, chart mandi chartnya ini kalau kita lihat di candle yang bulan Mei itu kan bagus banget ya, bener gak? Ya, Mei kelihatannya ada penolakan untuk turun. Nah, penolakan untuk turun, lihat ini jadi kayak dragonfly ya. Ya kayak doji lah ya, kita nggak usah tahu istilah-istilah macam-macam itulah. Nah, ini apakah nanti yang di Juni ini dia ditutup nggak ya, di mungkin ya dikit hijaunya ya, itu juga tetap hijau karena potensi 40% kan. Nah, kalau Juni hijau, mungkin Juli ada potensi juga akan ditutup hijau. Karena ini dari Jakarta Seasonal Index, kita lihat polanya ya. Jadi ada potensi seperti itu. Nah, mungkin baru drop di Agustus. Kita nanti tinggal lihat pelan-pelan lah kan, setiap Selasa, Kamis, Sabtu kan kita selalu ketemu kan. Jadi kita tinggal lihat aja skenario demi skenario bagaimana pergerakan indeks ke depannya. Oke? Ya, jadi kalau lihat dari hari ini dan potensi pergerakannya, jadi ada peluang memang di hari Jumat besok mungkin akan ada koreksi, ada profit taking ya, plus memang itu weekend juga. Nah, minggu depannya kita tinggal menunggu data-data keuangan. Data keuangan ini kan awal bulan ya, pasti akan banyak sekali ya. Mungkin juga antisipasi terhadap kenaikan suku bunga The Fed ya. Mungkin ini ya di sekitar pertengahan Juni ya akan ada pengumuman suku bunga lagi ya. Itu bagaimana lihat pasarnya gonjang-ganjingnya seperti apa. Di tengah ketidakpastian indeks harga saham gabungan, jadi yang kita masih lakukan adalah kita masih cenderung melihat pada saham-saham yang second liner sampai ke third liner. Ya, ini masih kecenderungannya kita. Kenapa? Karena kita masih belum bisa memberikan kepastian apakah indeks akan terus naik atau dia memang sebenarnya akan ada potensi untuk pembalikan arah segera terjadi. Apakah nanti akan double top terus habis itu baru turun atau seperti apa? Kita kan cuma ngikutin doang indeks sekarang ya. Jadi selama indeks masih bagus, kita trading di situ. Kita ambil kesempatan itu. Walaupun data-data big picture-nya kita tahu bahwa memang pergerakannya cenderung lebih ke arah euforia dibandingkan dengan pergerakan indeks yang baik-baik saja. Atau mungkin ada orang yang bilang ini adalah V-shape recovery dan lain sebagainya ya.
kita mungkin kalau ngomongin V-shape recovery melihat data yang ada, ini terlalu dini untuk kita katakan kalau ini adalah V-shape recovery untuk indeks harga saham gabungan. Kalau pasar modal akan lari kemana-mana. Kita sempat discuss juga di grup alumni ya. Kalau sekarang adalah zaman semua tinggi, semua suka tinggi. Ya, suku bunga tinggi, harga minyak tinggi, terus habis itu inflasi tinggi. Nah, itu banyak yang tinggi. Nah, tinggi-tinggi di sini masalahnya adalah bukan sebuah pertanda baik untuk perekonomian. Ya, jadi masalah di situ ya. Kalau dia tinggi bagus sih kita nggak masalah, kita nggak akan was-was kan. Tetapi ini masalah tinggi-tingginya ini mungkin saja ya akan mencederai yang namanya perekonomian, pemulihan ekonomi yang ada. Jadi ini kita hanya menunggu momennya doang. Ikut tren, betul ya. Kita kalau misalnya ada metode, ada setup kita di saham-saham yang ada, kita tetap ikut di dalamnya, tetapi di satu sisi kita juga waspada. Ya, jadi kalau orang lain bereforia, jangan lupa ya, kita ada di keadaan fear. Kalau CNN Fear and Greed, kita udah lihat ya, waktu di minggu yang lalu, atau 2 minggu yang lalu, itu dalam keadaan extreme fear. Extreme fear apa yang kita lakukan? Ya kita greedy dong. Kenapa? Karena banyak saham-saham yang ada di bawah. Kemudian sekarang fear-nya itu udah mulai bergeser. Ekstrimnya udah menuju ke fear. Berarti apa? Orang-orang mulai lihat ada sebuah optimisme di pasar. Nah, jangan ngikutin kebanyakan orang, oke? Kita selalu akan menjadi contrarian. Jadi, apa yang dirasakan oleh market, kita sebaliknya. Jadi, kita dengan begitu, kita bisa menjaga psikologinya kita. Nggak terbawa emosi. Ya, kayak misalnya, wah, lihat saham ini sedang terus lari. Oh, gua kejar. PTBA, dividends yang dibagikan, DPR-nya itu hampir 15% lebih. Wah, ini harus dikejar. Tahu-taunya trap, dia sampai ARB berkali-kali tidak bisa dibuka. Sama aja, nggak bisa dikejar-kejar begitu. Jadi ini yang kita lihat ya dari indeks harga saham gabungan. Jadi masih baik-baik saja, oke. Nah, mungkin secara short term ya akan ada koreksi untuk indeks harga saham gabungan, oke. Nah, sekarang kita lihat saham-saham apa yang bisa kita perhatikan ke depannya. Ya, ada beberapa saham yang saya ulangi lagi biar teman-teman juga bisa menjadikan itu menjadi perhatian ya. Ada saham yang INKP dan Tekim. Kalau teman-teman yang agresif sudah masuk ya berarti teman-teman tinggal hold. Tetapi ini udah plafon. Untuk INKP dan Tekim, ini bisa nggak break? Nah, kalau dia bisa break, berarti teman-teman tinggal jadikan ini area di sini menjadi trailing stop teman-teman. Bisa jadi dia akan break, kemudian retest, baru akan naik lagi. Ya, ini INKP, termasuk Tekim juga lah. Tekim ya namanya saudaraan kan, ya udah pasti bergeraknya ya kurang lebih akan sama ya, namanya satu saudara ya, satu perusahaan. Ini juga kalau dia break, berarti ini ada potensi untuk terus berlanjut. Ya, ini untuk Tekim, INKP. Kalau udah punya barang, teman-teman tinggal hold. Kalau belum punya barang, ya tinggal pastikan dia breakout. Ya, breakout, retest, ya sisain aja sedikit. Kalau dia ada retestnya, ya kita tinggal ambil pas retestnya juga. Jadi bisa melakukan cicilan sampai 2 kali ya. Kemudian ada, ini agak tinggi ya, sahamnya itu adalah TPIA. Tetapi ini karena apa namanya udah ada sesuai dengan setupnya kita, jadi makanya saya mention aja. Teman-teman bisa lihat ya, di sini kan dia pergerakannya lumayan liar ya. Nah, ini kita berharap dia udah akan mulai tenang nih sebentar lagi di sini. Jadi teman-teman bisa yang suka lah, yang suka dengan saham-saham TPIA ya, mungkin yang kemarin udah sempat nostalgia dengan TPIA juga ya. Nah, ini mungkin ada satu kesempatan buat teman-teman perhatikan TPIA ya. Walaupun dia agak tinggi ya, kalau udah mungkin kalau ada yang merasa bahwa oh, ini udah tahu tinggi, kita masih punya banyak pilihan saham yang lain kok. Jadi nggak perlu harus patokan pada satu ini. Cuman ya ada kan yang apa fundamental oriented kan. Ini saham bagus, gue cuma mau masuk di saham-saham yang seperti itu. Nah, ini mungkin ada pilihan teman-teman ya. Saya mulai dengan yang bagus-bagus dulu di depan. Kemudian ada saham yang berhubungan dengan alat berat ya. Kalau UNTR kita masih simpen untuk kita TP di target ya 34.000 itu masih sama, jadi nggak perlu tanya lagi. Jadi yang dari kemarin juga udah tanya kan, saya udah bilang hold sampai ke target 34.000. Nah, setelah 34.000 ya keputusan teman-teman lah mau keluar atau maksudnya kalau mau lihat trennya kayaknya masih bagus, ya sudah tinggal teman-teman hold aja ya, tinggal trailing stop. Tapi ini kita udah tinggal menuju target doang 34.000. Oke. Kemudian ada namanya Cobex ya. Cobex ini udah mulai lagi.
Jadi kalau teman-teman mungkin udah pernah ngikutin kita, ya, ini kita kan ambil dari sini, kemudian ini sempat istirahat, kita ambil lagi, kemudian sekarang ada di area yang masih kita bilang ini trailing stop. Ya, target saya ada di 610 dulu, kemudian kalau 610 oke, dia masih bisa sampai ke 730. Ini mungkin berkaitan dengan prediksi banyak orang bahwa batu bara masih akan cukup bagus, ya, pertambangan masih akan cukup bagus. Jadi ya kebutuhan alat berat harusnya akan cukup bagus. Nanti ditambah lagi dengan mungkin kegiatan konstruksi akan dimulai. Ya, kegiatan konstruksi ini masih butuh nggak alat-alat berat? Kalau dia masih butuh alat berat, ini masih ada peluang untuk alat-alat berat ini mendapatkan pendapatan tambahan, ya. Ya, nah, kalau mungkin untuk Kobex kalau nggak sempat ikut, kita masih punya satu pilihan namanya Hexa. Ya, Hexa ini tinggal tunggu dia break. Ini berarti break 6.500, berarti ini akan menjadi, dia akan break, terus habis itu kita targetin aja daerah-daerah sini, ya. Nih, ya, ini mungkin kalau dia sempat break, berarti dia akan sampai ke ini dulu, ya. Target pertama kita ada di 7.000, ya, 7.000. Jadi mungkin dia break, masih akan ada retest atau mungkin akan sideways dulu baru break, ya. Nah, kalau pada saat break ini mungkin agak lebih lancar, ya, untuk sampai ke berapa ini, 8.700 sampai ke 9.000. Jadi teman-teman tinggal perhatikan aja ini, ya, Hexa, ya, Hexa walaupun dia sebenarnya udah jalan juga nih, udah jalan, udah istirahat, udah break kan. Nah, ini adalah wilayah dimana kita yang konservatif lah. Kalau misalnya mau masuk ada di 6.500, dia break, ya, mungkin ada pullback dulu sebentar setelah 7.000. Ini kan targetnya nih, ada plafonnya kan di sekitar 7.000, mungkin masih akan ada pullback atau retest, ya. Terus habis itu dia akan lebih lancar setelah 7.000. Ya, ini untuk Hexa. Kemudian ada namanya ADMG. ADMG ini berarti masih balik ke sektoralnya si Tekim INKP sama TPIA, ya. Nah, ini adalah ADMG. ADMG ini harganya memang lumayan murah dibandingkan Tekim INKP, ya. Harganya masih di 182. Jadi teman-teman tinggal perhatikan, ini mungkin ada di sekitar pattern-pattern seperti itulah. Kita mau menunggu ada sebuah volume besar disertai dengan candle gede. Nah, ini, ya, kalau dia break, nah ini berarti kita tinggal ikutin lagi. Targetnya kalau untuk ADMG, teman-teman mungkin bisa targetin dulu 220. Nextnya, ya, teman-teman tinggal lihat, ya, resisten atas. Oke, ini untuk ADMG. Kemudian sebenarnya kalau teman-teman udah lihat, ya, sektor basic material itu udah sampai industri basic material, ya, bener ya sekarang, ya. Nah, kalau udah seperti itu, teman-teman juga bisa lihat Aldo, mungkin FPNI, dan lain sebagainya. Cuman kalau ini yang kita lihat masih ada di setupnya kita, ya. Terus ada namanya CAKK. Nah, ini keramik, ya. Ini juga sama, ya, posisinya teman-teman berarti tunggu dia ada sebuah volume besar sama ada sebuah candle gede di situ. Kalau lihat dari resistennya, nah, dia bisa break 95 akan lebih bagus, ya. Break 95 berarti dia akan mengakhiri konsolidasi ini nih. Nih area konsolidasinya dia akan akhiri, terus habis itu terus jalan, ya. Nah, pada saat jalan itu teman-teman lihat juga plafon-plafonnya, ya. Jadi resisten-resistennya. Jadi teman-teman bisa ikutin nanti pergerakan harganya. Oke, ini CAK. Kemudian ada namanya laba. Laba ini saya hanya mention aja kalau teman-teman udah punya barang, ya, teman-teman tinggal hold. Ya, laba ini kan udah di bawah sini, ya. Kita mention udah di bawah sini, ya. Nah, sekarang dia istirahat lagi nih. Ya, istirahat lagi. Harapan kita adalah dia bisa break. Ya, dari 110 sekarang udah di 177, ya. Nah, kalau dia bisa break, ya, ini berarti ada perjalanan lagi nih. Untuk si laba, bisa nggak si laba sampai ke atas lagi nih, ke sekitar 700 lagi. Kita nggak tahu, ya, bisa apa enggak. Teman-teman tinggal ikutin trailing stopnya. Ini yang sekali lagi yang saya bilang, kadang-kadang yang kita nggak punya itu adalah kata sabar ini. Ya, ini kan lumayan gede, ya, lumayan dari Februari sampai bulan Mei, ya. Nah, dia udah naik sekarang. Nah, ini lagi istirahat nih, lagi istirahat di plafon dari box ini kan. Ini kalau dia break, ini harusnya ada perjalanan lagi nih ke atas.
Oke, ini laba ya. Jadi saya mention lagi biar teman-teman bisa memperhatikan kembali nih. Kemudian ada namanya PNBS. Kalian tahu ya grup PAN ini kan semua lagi berjaya-jayanya ya. Benar ya? Nah, ini yang kita lihat satunya lagi PNLF udah naik, terus habis itu satunya lagi yang Panin Bank juga sudah naik ya. Nah, ini yang Panin Dubai-nya, syariahnya ya. Ini yang syariahnya, teman-teman juga bisa perhatikan. Apakah dia bisa ngikutin pergerakan dari induknya ya atau saudara-saudaranya yang lain. Yang kita lihat adalah saat ini udah break ya, udah break. Nah, teman-teman yang konservatif, teman-teman bisa tunggu di sini nih. 70 break ya. Nah, ini tinggal teman-teman ikutin dengan resistennya ke atasnya. Sejauh apa nanti dia bisa jalan. Oke. Ya, ini ingat ya, kalau mungkin ya PNLF, yang satunya lagi PNBN ya kalau tidak salah ya. Nah, itu sudah berjalan. Karena dia udah jalan, kita nggak mungkin kejar. Ya, masih ingat ya. Nah, yang kita cari adalah ya satu grupnya masih ada yang belum jalan nggak? Ya namanya satu grup kan, biasanya fundamentalnya nggak jauh-jauh berbeda kan. Nah, kalau grup yang lain jalan, itu harusnya ada pergerakan ke sana ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan lah PNBS-nya. Kemudian ada lagi namanya TPMA. Ya, TPMA. Ini kan udah break nih. Dari area sini nih, udah break. Nah, kemudian dia istirahat. Ya, teman-teman tinggal perhatikan ini. Dia udah istirahat di situ. Teman-teman bisa, kalau dia udah istirahat, kan kita bisa taruh stop lossnya di bawah situ ya. Di 414, di bawahnya 414 adalah stop loss kita. Artinya kalau dia udah break ke bawah lagi, ya udah berarti teman-teman kabur aja. Udah. Ya ini dia posisi lagi istirahat untuk TPMA. Kemudian ada PSGO. Nah, ini saham-saham mungkin udah sampai ke third liner kali ya. Nah, PSGO teman-teman lihat di sini nih. Ya, 214. Jadi kalau dia bisa break 214, teman-teman, ini berarti dia udah breakout dari nih konsolidasi ini nih ya, berarti mungkin saja dia akan ada reversal, udah mungkin akan melanjutkan sebuah trend lagi yang baru ya. Oke, PSGO. Kemudian ada namanya GPRA. Ini ya, GPRA ya. Oh, ini GPRA. Oh, ini udah naik ya. Berarti kalau dia udah naik, ini kan udah naik nih ya. Kita lihat, ini posisinya kan wicknya lumayan panjang ya. Teman-teman bisa tungguin, ini EMA20-nya di daerah situ ya, sekitar 70-an. Ya, apalagi ini ada gap ya. Ini ada gap untuk GPRA. Nah, teman-teman bisa tungguin, dia mungkin akan nutupin gap. Kalau dia sampai lari, teman-teman udah nggak usah kejar lagi. Ya, ini mungkin stock pick yang harusnya saya kasih di kemarin, di Selasa atau di minggu yang lalu ya. Ya, tapi ini nggak tahu, saya keluar aja stock pick hari ini. Ya, terus habis itu ada WIRG ya, ini berhubungan dengan metaverse. Oke, nah ini dia udah istirahat. Nah, kita mau lihat itu adalah keadaan kayak gini nih. Teman-teman tahu lah ya, sekarang adalah zamannya metaverse. Terus habis itu ini ada kerjasama, kalau tidak salah sama net, sama apa lagi ya. Nah, dia udah mulai cukup banyak. Nah, ini posisinya dia sedang beristirahat. Apakah nanti akan ada tren yang berlanjut lagi? Ini kan dia posisi setelah IPO kan nggak pernah turun ya. Nah, ini udah posisi turun. Yang kita lihat kalau bisnis atau tren ini sudah tren ini agak bisa viral untuk kedepannya, karena jangan lupa ya teman-teman ya, untuk bisa ke metaverse mereka harus punya koneksi yang namanya 5G kan. Nah, 5G kita udah cukup siap belum? Teman-teman juga cek ya. Tapi secara teknikal dia sebenarnya sudah mulai istirahat nih. Ya, nah teman-teman tinggal perhatikan. Kalau lihat berita, lihat sentimennya cukup bagus, ini adalah peluang buat teman-teman cicil. Ya, teman-teman cicil. Kenapa kita cicil di situ? Karena kita tahu ini adalah stop loss-nya. Di sini kalau dia jebol ke bawah dari box ini, oh berarti kita keluar. Gitu. Ya, ini yang penting adalah apa? Keadaan low risk-nya loh. Yang saya mau tekankan di dalam setiap setup saya adalah dia harus dalam keadaan low risk. Kita tahu banget gitu ya di mana resikonya kita. Kalau cuannya mah teman-teman tinggal ikutin lah. Ya cuan kan bukan sesuatu yang perlu kita permasalahkan ya. Yang kita perlu permasalahkan adalah resikonya berapa. Itu. Jangan dibalik. Oh, pikirin cuannya dulu, resikonya enggak. Teman-teman hitung.
Ya, jadi kalau metode saya itu lebih ke arah ngelihat resiko. Kenapa? Karena kalau dia turun, modal kita hilang, uang kita hilang. Itu yang lebih penting buat saya. Sedangkan kalau dia naik, itu uang saya bertambah. Kenapa saya mesti pusing? Ya kenapa saya mesti pusingin? Dia uang saya bertambah kok, bukannya memusingkan kalau uangnya berkurang. Ya, jadi mindsetnya tolong diubah ya. Oke, nah ini posisi-posisi low risk. Kalau memang dia bagus, ya sudah nggak perlu harus. Oh, ini kan di sini pas dia naik nih. Waduh, dia kayak nggak pernah turun lagi nih, nggak pernah turun lagi. Jadi kita masuk aja, hajar gitu. Nah, pada saat dia turun begini, yuk simpan. Kenapa? Karena dibuai oleh sebuah harapan bahwa, ini metaverse, ini adalah bisnis masa depan. Iya, masalahnya itu masa depan. Yang jadi pertanyaan adalah masa depannya itu berapa lama ya? Orang kalau udah misalnya teman-teman ambil dari sini deh ya. Anggaplah teman-teman ambil dari April 19. Ya terus harganya turun terus. Turun terus. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kira-kira teman-teman melihat harganya turun terus, emosinya gimana? Emosinya gimana? Pasti udah mulai pikir was-was nih ya, jangan-jangan gue beli di pucuk dari angka 1000 sekarang dia 800, gue udah minus 20% lebih nih ya. Kalau sampai dia jebol, itu berarti apa? Dia bisa aja misalnya balik ke harga IPO-nya. Itu terjadi loh sama Bukalapak, itu terjadi loh sama Goto yang dikabarkan bagus banget, tapi kan akhirnya ya kenyataannya kan tidak seperti itu kan. Jadi makanya dari itu sekali lagi saya mau tekankan pada resikonya. Ya, pada resikonya. Jadi setiap setup yang teman-teman mungkin nanti akan bikin, trading system yang teman-teman nanti akan pikirin ya, pikirkan adalah di mana tempat saya bisa melihat ini adalah kondisi low risk. Ya, di mana saya bisa melihat dengan sangat jelas di mana stop loss saya. Kalau dia turun ke bawah itu saya keluar. Oke. Kemudian ada ini sahamnya Palo ya, ada Gajah Tunggal. Nah, Gajah Tunggal ini ya, ini yang kita tunggu sebenarnya adalah cuman dari ini break. Ini aja kita mau dia break ya. Sebenarnya kalau teman-teman agresif, kita udah bisa mulai masuk di daerah sini. Nih, daerah 685 ya. Cuma kan ini plafon nih. Ini plafon. Jadi daripada mungkin nanti gonjang-ganjing lagi, turun lagi ke situ. Jadi lebih baik kita tunggu aja dia break. Ini break mungkin ada di sekitar 700. Ya, nah 700. Kalau teman-teman ambil di 685 ya mungkin spekulatif lah ya. Ambil break, siapa tahu dia akan break juga trendline ini nih. Terus habis itu lanjut ke atas. Ya, bisa jadi. Ya, bisa juga enggak. Ya, nanti teman-teman harus tunggu lagi. Nah, mau nggak bersabar seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat dari sideways-nya ya. Ini kan posisinya gini nih. Ini lihat ya. Posisinya kan dia setelah dia naik, kemudian dia turun. Nah, ini kan posisinya udah mulai berubah kan trennya. Ya, nah, trennya udah mulai ke sideways. Ya, kita harapkan kita adalah dia udah mulai naik kembali nih. Jadi udah mulai berubah trend. Kalau di Wyckoff price cycle-nya ini adalah markdown, ini adalah wilayah akumulasi, ini adalah wilayah markup, kemudian dia adalah wilayah distribusi, kemudian turun lagi. Ini kan cycle-nya kan, cycle harga kan kurang lebih kayak gitu, ya. Oke, ini teman-teman perhatikan. Gajah Tunggal, kemudian ada satu lagi saham saudaraan, IMAS dan IMJS. Nah, IMAS sendiri, ini dia sebenarnya udah break, tapi kita masih punya satu posisi lagi untuk masuk, yaitu di 855. Ya. Ini IMAS nih. Ya, sebenarnya kan dia udah mulai break nih. Posisi untuk yang bawah nih. Ya, ini sama kan kayak Gajah Tunggal juga. Nah, kalau ini kita bilang ini adalah daerah sideways-nya. Ya, nah ini kita tinggal tunggu dia break 855 ya, teman-teman perhatikan itu ya. Kemudian ada namanya IMJS. Ini kan saudaraan ya. Nah, ini juga sama ya. Kita mau tunggu dia break. Nah, kalau break paling dekat itu ada di 420. Ya, dia bisa break nggak daerah situ. Ya, kalau lihat dari IMJS, IMAS, mungkin IMAS akan jalan duluan karena memang itu induknya ya. Kemudian diikuti oleh IMJS. Oke. Dua saham lagi ya. Habis itu satunya lagi adalah DRMA. Ini yang mungkin yang berhubungan dengan
on the deal ya, otomotif ya, kayak auto segala macam ya. Nah, ini juga sama ya, teman-teman bisa lihat ya, dia udah mulai ada dalam kondisi sideways. Posisi yang di bawah sini, ini adalah posisi di mana teman-teman melakukan cicilan. Ya, dia naik. Ini saya buang aja ya drawingnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kan posisinya adalah kita biarkan dia gonjang-ganjing, kemudian mulai tenang. Ya, mulai tenang. Ya, pertama udah mulai ditandai oleh munculnya volume. Ya. Nah, dia udah mulai tenang. Kita mau lihat dia akan bergerak nggak. Ya, posisi yang untuk konservatif ya berarti teman-teman tinggal lihat nih. Daerah 675. Jadi kalau dia break, nah ini ada peluang untuk dia melanjutkan trend ya. Nah, terakhir saya mau tutup dengan satu saham ya, siapa tahu teman-teman nanya ya, Adaro. Ini Adaro ya, posisi ada di atas ini nih. Ya, nggak mau turun nih ceritanya, nggak mau turun. Berarti kan sebenarnya ada sebuah peluang atau kita bilang kekuatan atau power di dalamnya masih cukup kuat ya, masih cukup kuat. Jadi ngelihat dari teknikal aja ya, teknikal aja ada peluang di 3.330. Jadi kalau dia bisa break ya, kemudian dia lanjut, itu akan bisa menjadi potensi buat teman-teman ikut. Jadi break, siapa tahu ada pullback ya. Nah, terus lanjut ya, itu. Ini mungkin sekali lagi ya, boleh menjadi saran buat teman-teman adalah kalau teman-teman misalnya mau ikutin sebuah saham ya, urutannya mungkin teman-teman perhatikan adalah satu, fundamentalnya. Kenapa? Karena prinsip saya bahwa pergerakan harga itu terjadi karena dua hal. Satu adalah antisipasi terhadap perubahan pada fundamentalnya ya. Kedua adalah karena kejutan. Yang kejutan ini kita nggak bisa ngomong apa-apa, tapi kalau dia mengalami perubahan pada fundamental akan terlihat jelas dengan di teknikalnya ya. Nah, perubahan pada fundamental seperti apa? You melakukan research terhadap saham-saham tersebut. Ya, mana yang mau saya incar? Misalnya kayak pelayaran kemarin. Urutin mana yang paling bagus sampai yang paling jelek. Yang paling jelek kita ambil terakhir, yang paling bagus dulu kita ambil kan. Nah, kalau yang bagus udah nggak bisa masuk, ya kita lihat yang tengah-tengahnya masih ada nggak. Ya sama kayak kemarin ya, dari Temas, SMDR ya, terus habis itu kita turun. Kalau Temas SMDR kan lebih ke arah internasional ya pelayarannya. Kemudian ada PSSI, kemudian ada Nelly, kemudian teman-teman mungkin lihat ke bawah lagi ada HAIS, ada SIP, ada Bull, ada Soci, ada yang tadi ya BLTA dan lain sebagainya. Ini gua ambil apa enggak? Ya, kalau saya sih udah berhenti di HAIS aja udah. Ke bawahnya lagi ya teman-teman kalau mau switching ke IPCC atau IPCM yang masih berhubungan dengan pelayaran atau MBSS ya, MBSS ya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Ini teman-teman lihat. Nah, kemudian bikin trading plan-nya. Jangan lupa bikin trading plan-nya. Di mana resiko saya? Ini harus teman-teman jawab dulu. Di mana resiko saya? Begitu teman-teman tahu resiko saya, oh ini kecil apa enggak? Dibandingkan dengan keuntungan yang akan saya peroleh. Kalau misalnya risk rewardnya lebih kecil risknya daripada rewardnya berarti harus jauh lebih besar ya. Kita ambil. Ambilnya gimana? Entry saya di mana? Ini yang teman-teman butuh metode. Ya entry-nya ya kalau misalnya saya bilang ya lihat aja EMA 20-nya di mana. Ya exponential moving average yang 20 hariannya di mana. Karena itu buat saya itu adalah minor trend-nya. Ya kalau memang saham itu udah mulai bermain di daerah situ, nah ini yang mungkin akan saya perhatikan ya. Kedua, kalau teman-teman udah lihat ya ada gonjang-ganjing ya, biarkan dia berhenti dulu. Analoginya tadi yang saya bilang, analogi kita yang gonjang-ganjing ini adalah seperti mereka sedang memama biang atau mencerna makanan yang sudah dia makan. Berapa besar makanan yang sudah dia makan? Nah, dia perlu melakukan pencernaan berapa lama. Nah, habis itu dia makan-makan lagi kan. Nah, sampai dia selesai mencerna, nah berarti dia akan kembali makan kembali. Nah, ini yang kita sedang tunggu. Ini yang mungkin yang kita lihat ya dalam setiap setup saya itu kurang lebih kayak gitu. Jadi analogi kita sebenarnya yang simple-simple aja. Bikin trading system juga yang simple-simple aja. Ini semua analogi-analogi ini ya saya ambil lah dalam kehidupan kita. Kalau sambil makan, oh ya kalau kita makan, habis makan ngantuk ya. Nah, ini perlu ada proses pencernaan sebelum kita bisa makan lagi. Nah, itu sama dengan pergerakan harga saham gitu. Ini kan berarti apa? Dia makan. Nah, semakin banyak yang dia makan, berarti dia akan semakin lama mencernanya. Berarti proses penurunannya mungkin akan lebih tajam. Ya, nah, teman-teman ikutin kayak gitu. Ya, oke?
Oke, saya pikir itu dulu ya untuk hari ini ya teman-teman ya. Sampai ketemu nanti hari Sabtu. Jangan lupa bikin trading plan, perhitungan risikonya, dan jangan lupa terus bertumbuh dalam trading ini ya. Trading ini memang akan menghasilkan buat teman-teman. Buat mereka yang benar-benar mau belajar, buat mereka yang memang punya passion untuk memperbaiki secara konsisten tekniknya, pemahaman teman-teman tentang bisnis ini ya. Oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi nanti hari Sabtu ya. Terima kasih semua. Salam tim.